Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tidak terkira ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat hingga pada detik saat ini kita masih diberikan kesempatan ya, tatap muka dan juga kuliah dan juga tentunya di keimanan dan Islam bagi kita semua. Marilah kita syukuri dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah dan meningkatkan iman kita kepadanya, sehingga dengan itu niscaya hidup kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya. Kita juga selalu mohon kepada Allah untuk menjadi orang yang setia menjalani, melaksanakan syariat Rasulullah SAW. Hidup akan mulia kalau hidup kita senantiasa mengikuti sunnah Nabi Rasulullah SAW. Sebagaimana juga landasan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian atau para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pelajaran dari kuliah kita yaitu surat Al-Mulk pada bagian ketiga, yaitu membahas ayat 6 sampai ayat 11 tentang neraka jahanam diperuntukkan bagi orang kafir. Adapun ayatnya adalah demikian. Saya mohon untuk salah satu dari kalian membaca ayatnya dan juga terjemahannya nanti dibaca ya. Baik, Laila Sarifah akan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayzi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Sama artinya ya, Ustaz? Ya. Dan orang-orang kafir kepada Rabb-nya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Apakah kamu pernah datang kepada apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.
Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Terima kasih ya Laila atas doanya. Ini saya maaf ya sebelumnya yang kita bahas sampai ayat 9 aja ya. Tidak sampai 11. Tolong untuk ayat selanjutnya pekan depan. Ayat 11 saya dulu. Baik, terima kasih. Tadi tilawahnya mudah-mudahan yang membaca dan kita yang dengar peroleh keberkahan. Pada ayat-ayat ini masih kelanjutan ayat sebelumnya ya, yang menceritakan tentang kerajaan Allah dan kuasa Allah atas segala sesuatu. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Atau sebelum juga tabarakalladzi biyadihi mulku, itu bagian daripada di mana Allah memperlihatkan akan kerajaannya dan juga kekuasaannya atas segala sesuatu. Seakan ayat ini menjadi bukti kesekian yang menunjukkan kerajaan Allah dan kekuasaannya dalam memberikan balasan dan mempersiapkan neraka jahanam kepada orang kafir. Jadi sebagai alasan, nah itu kan kalau sebelumnya kan alasan Allah Subhanahu wa taala kenapa dia raja, kenapa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, alladzi khalaqal mauta wal hayata, karena Allah menciptakan mati dan hidup ya. Dan kedua yang kemarin lalu kita bahas, Allah Subhanahu wa taala kenapa memang dia adalah raja dan maha segalanya, karena Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada ciptaan Allah ya, yang 7 lapis langit itu yang cedera, yang cacat, yang kurang ya, yang pokoknya tidaklah ditemukan ya kecacatan dan juga ketidaksempurnaan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Allah menjadikan langit masobih ya, sebagai hiasan. Zayyana sama dunia bimasobiha. Itu bukti pula bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Dan di sini juga kalau yang sebelumnya itu masalah duniawi nampak di dalam diri manusia tentang ciptaan Allah, tentang hidup, tentang mati, tentang alam semesta, langit yang 7 lapis walaupun cuma satu yang kita lihat, dan juga hiasan-hias yang ada di atas langit. Nah, ini masalah yang kasat mata. Nah, sekarang Allah ingin memperlihatkan yang tidak kasat mata, tapi membutuhkan keimanan, rasa ingin ya mendapatkannya atau rasa ingin jauh darinya, ini akan Allah perlihatkan. Ini bukti juga ya, alasan Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah sebagai raja dan segala-segalanya ya, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak ada yang bisa menandingi. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan adanya neraka jahanam. Neraka yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Ini membahas ini ngeri juga saya. Takut ya. Kalau mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat pertama Allah mengatakan apa? Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir kepada Tuhan mereka ada jahanam wa bi'sal masir. Ini disebutkan walilladzina ya. Artinya juga dan yang itu masih kelanjutan pada ayat sebelumnya. Yang tentunya juga di mana ayat ini menjelaskan tentang sekelumit situasi akan dialami orang-orang kafir. Ya, dengan neraka jahanam, tempat yang dikhususkan untuk mereka sebagai tempat yang paling buruk. Babi isal masir. Ya. Kalau mungkin di dunia mereka memiliki tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang asik, ya, tempat yang luas, ya, tempat yang pokoknya segala-galanya mereka rasakan dengan ketentramannya, gitu kan? Tapi nanti ya berkebalikan dari itu semua, ya mereka akan mendapatkan wabi sal masir, seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat kembali. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Ya.
Jadi Allah katakan demikian, ini untuk menceritakan, dan tentunya ini bagian daripada nilai yang harus kita tanamkan ya, tentang keimanan itu sendiri. Kan di antara rukun iman adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang namanya iman tidak nampak, tapi bisa ya mewujudkan dalam perilaku, dalam perbuatan kita. Ya, kalau kita beriman kepada hari akhir, di sana ada hari pembalasan, ada surga neraka. Kalau surga kita termotivasi untuk berbuat baik, sehingga kita ingin mencapai dan mendapatkannya. Kalau tentang neraka, kita khawatir dan takut ya kepada neraka tersebut, khawatir masuk ke dalamnya, sehingga kita selalu berusaha untuk menjaga diri, tidak berbuat jahat, tidak berbuat zalim, tidak melakukan kesalahan, berbuat maksiat, dan hal-hal yang mendekatkan diri untuk masuk ke dalam neraka. Ya, kalau dalam doa kan juga kita selalu meminta ya, Allahumma ya nas'alukal jannah wa ma qaruba ilaina minal amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga dan hal-hal yang bisa mampu mendekatkan aku kepada surga. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qaruba ya ilaina minal amal. Dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan perbuatan-perbuatan yang membuat aku dekat kepadanya. Alhamdulillah. Dan sampai yang kedua kita lakukan. Tapi yang pertama kita harapkan ya untuk selalu mohon kepada Allah agar kita bisa ya berbuat baik, ya berbuat amal yang akhirnya kita sangat dekat dengan surga, bahkan bukan hanya dekat tapi mampu memasuki. Ada ancaman, ada janji. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau kita buka ayat Quran, ya, itu pasti dan seringkali menyebutkan dua hal yang bertolak belakang, saling kontradiksi. Ya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk motivasi dan juga untuk demotivasi. Ya. Walaupun di sini disebutkan nanti yakni bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang disebut dengan ancaman, yaitu wa'id. Ya. Ada juga janji, yaitu wa'dun. Ada wa'idun, ada wa'dun, atau wa'dun, wa'id. Ya. Janji dan ancaman, ancaman atau dan janji. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW basyiran wa nadhira. Itu bagian daripadanya disebutkan juga di sini ya, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya, kalau dipahami bersama ya, atau kita masing-masing memahami, pasti kita akan dapatkan ada ancaman, ada janji. Kedua juga ada demotivasi atau dengan tarhib dan targhib. Tarhib artinya adalah demotivasi, membuat orang takut, sementara targhib motivasi, membuat orang ya suka dan berusaha untuk mendapatkan dan memilikinya. Yang ketiga bahwa ayat Al-Qur'an itu juga kadang berisi tentang inzar, nazirun, peringatan. Ya, peringatan kepada orang yang jahat, peringatan kepada orang yang buruk, peringatan orang yang maksiat, ya, peringatan orang kafir. Ya, peringatkan oleh Allah melalui Rasulnya, melalui ayat-ayat Al-Quran, bahwa kalian kalau berbeda pasti begini dapat. Nah, termasuk juga yang akan kita bahas adalah baik itu wa'idun, demotivasi, atau inzar, ya. Dan sisi lain juga ada targhib, ya, atau juga basyarah, kabar gembira bagi yang beriman, bagi yang soleh, bahwa kelak akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat Al-Qur'an ada namanya kesengsaraan yang disebut dengan syaqawah, dan juga ada kesenangan yang disebut dengan sa'adah. Maksudnya apa? Ujung dari hidup ya, pasti manusia akan mendapatkan salah satu dari dua ini. Apakah dia menjadi ahlu syaqawah atau ahlu sa'adah? Menjadi orang yang mendapatkan kesengsaraan atau orang yang mendapatkan kesenangan. Tergantung di dunianya bagaimana dia melakukan. Dan yang terakhir, ya tentunya sebagai tempat akhirnya adalah bahwa Allah menceritakan tentang an-naru wal jannah, tentang neraka dan surga. Ya. Kalau wa'id itu nanti disifatkan dalam bentuk nerakanya, ya demotivasi juga demikian, peringatan juga demikian, kesengsaraan demikian. Sementara yang kedua ada wa'dun, ada targhib, ada basyarah, ada juga sa'adah,
itulah bentuknya surga. Sekali lagi, tentunya kita selalu memohon dan meminta kepada Allah agar menjadi orang yang mendapatkan janji Allah, ya. Lalu kita memohon bisa menjadi ahlul jannah, terhindar dari ahli nar. Nah, ini ya, bahwa ayat ini merupakan ancaman jadinya untuk orang yang kufur terhadap Allah, baik berupa neraka jahanam, ya. Jadi memang di sini demikian ancaman, ya. Atau yang tadi bagian yang dari 5 itu, yang bagian pertama ya, ada ancaman atau wa'id, ada tarhib, ya, ada lagi inzar, ada lagi syaqawa dan nar. Inilah memang yang Allah ingin perlihatkan, ya. Yang kelak ketika kita baca dan kita akhirnya khawatir, terus berusaha untuk menghindar, dan di samping juga meningkatkan amal soleh, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman ini bukan hanya ditujukan untuk setan yang sebelumnya kan diceritakan, ya. Ya, apa disebutkan di situ, wa ja'alna wa inna qad zayyana samadunya bimasad wa ja'alna rujumal lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, kan. Situ kan ya pada ayat ya sebelumnya disebutkan wa a'tadna lahum, dan kami persiapkan untuk mereka musuh setan ya ada basair, ya siksa yang menyala-nyala, ya. Nah, di sini ya menjadi kelanjutan bahwa bukan hanya setan yang akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi juga manusia. Ya, sebagaimana konteks ayat kelima ya surat Al-Mulk yang membicarakan setan yang mencuri berita langit lalu mereka dilempar ya oleh Allah Subhanahu wa taala benda-benda langit. Namun ayat ini mencakup orang kufur, orang kafir ya yang menentang Allah. Jahannam adalah seburuk-buruk, sejelek-jelek tempat kembali bagi mereka. Ya, kalau ada orang mengatakan semua agama sama, itu salah. Agama berbeda. Tidak ada yang sama ya, dalam agama. Islamlah agama yang paling benar. Walaupun mereka mengatakan mereka paling benar, silakan aja. Tapi kan kita beranggap ya adalah agama yang paling benar. Tapi kalau ada ya bagi orang yang mengaku diri Islam mengatakan agama sama, itu adalah kekeliruan. Berarti dia tidak yakin akan agamanya sendiri, apa yang diyakini. Ya. Sekarang kan banyak ya yang menyebar media seperti itu. Dan ini harus kita hindari. Ya, tapi kita juga ikut mengatakan semua agama sama. Beda. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling ya diterima atau yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ya. Tidak ada agama lain. Waraditu lakum Islam dinan, dan aku jadikan ya untukmu wahai Muhammad Islam sebagai agama yang aku ridhoi. Wa may yabtaghi Islam dina fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai keyakinan, maka tidak akan diterima amal ibadah. Nah, kalau kita lihat di sini, Allah mengawali dengan firman-Nya walil ladzina kafaru, ya. Dan bagi orang-orang yang kafir, ya. Siapa orang-orang kafir? Ya. Masuk dari kafir apa? Ya. Nah, ini kita lihat bahwa kata kafir itu sendiri adalah menutup, berarti menutup. Ya. Seperti waktu malam menutup alam semesta dan segala sesuatu dengan kegelapan. Makanya ya istilahnya waktu malam itu kufur. Ya. Artinya dia memang meliputi, ya, menutupi yang tadi terang benderang menjadi gelap. Ya, kita pun kalau tidak ada cahaya tidak bisa berjalan di kegelapan malam. Ya. Karena memang begitulah bentuknya dari sisi bahasa ya. Begitu juga petani diistilahkan dengan kafir. Ya. Ini tanda kutip, jangan sampai nanti disebut kamu petani kafir, ya bukan. Maksud kafir cara bahasa adalah karena petani itu ketika menanam meletakkan benih ke dalam tanah lalu menutup dengan tanah lain kan di atasnya, sehingga tertutup. Ya. Jadi orang tani itu disebut kafir karena dia menutupi benih dengan tanah. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Hadid, ya. Kama tali ya goisin a'jabal kuffar nabatuhu, ya. Kama tali goisin, bahwa hidup itu seperti hujan yang turun. Ya. Gois itu air hujan yang turun ke bumi, nanti menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, sehingga dengan tumbuhnya tanaman atau tumbuhan yang pernah diletakkan oleh petani, a'jabal kuffar nabatuhu, membuat takjub, ya, kufar bukan orang kafir di sini. A'jabal kuffar artinya menakjubkan, ya, dari diri para petani
ya mereka kaget dan kagum gitu kan. Hanya tanah diletakkan di bawahnya benih, terus tertimpa air, hidup. Ya, muncul tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang bermacam dan beragam. Mau rasanya, mau warnanya, mau bentuknya beragam. Apalagi negara kita ya, yang paling banyak ya, ragam makanan dari jenis buah-buahan. Ya. Ini akhirnya disebut dengan a'jaba kufara nabatuhu. Bukan berarti itu orang kafir. Tapi adalah para petani yang mereka disebut demikian karena memang telah menutup benih ya dengan tanah ya, lalu setelah itu muncul tumbuh-tumbuhan ya, sesuai dengan jenis benih tersebut. Nah, adapun kata kafir secara syariat bermakna menutup kebenaran dengan keingkaran. Nah, kan? Jadi orang kafir itu adalah orang yang sebenarnya ya menutup diri mereka. Ada kebenaran tapi mereka tidak mau menerima. Sehingga akhirnya tubuh mereka tertutup oleh ya kekufurannya atau keingkarannya. Atau menutup hati dan jiwa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata ini sangat halus ya. Kenapa kadang orang marah ya disebut kafir ya? Padahal jelas itu kan. Kita pun kalau disebut kafir oleh mereka nggak masalah. Ya kita kafir kepada mereka ya. Wa man yakfur bitaghuti ya wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kita memang kafir terhadap agama mereka. Kita ingkar agama mereka. Sebagaimana kita disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu kan, ya orang yang kafir terhadap tauhid, gitu kan? Ingkar kepada tauhid, ya. Arti kafir kan ingkar. Nggak masalah sebenarnya, ini bahasa halus. Ketimbang mereka ketika mengungkap diri kita dengan bahasa-bahasa kasar ya. Ya kalau orang Yahudi menyebut kita dia goyum ya. Ya, kalau orang Nasrani menyebut kita domba tersesat. Ya. Apalagi kan? Ya, artinya istilah-istilah mereka itu begitu hina. Sebenarnya hina, ya. Tapi bagi kita nggak masalah, silakan mereka menyebut gitu. Yang penting saya beriman kepada Allah. Yang penting kita tidak mengikuti mereka, gitu. Tapi sayangnya, ya mereka merasa disebut kafir itu terhina. Ya kafir bagi kita kan, istilah kita memang kafir. Untuk orang yang tidak beragama Islam, sebagai mereka juga mengislamkan kita kafir nggak ada masalah. Nah ini kadang yang agak apa ya, nggak seimbang gitu kan, nggak adil ketika mereka mensikapi kita. Ya. Dan kita sayangnya memang sering disudutkan ya dengan istilah-istilah itu, katanya nggak toleran ya, terus lakukan intoleransi. Sebenarnya intoleran itu apa sih kan? Toleransi itu apa sih kan? Ya kita kan toleran sudah, hidup bersama, tidak ada ya kata-kata yang membuat mereka tersinggung ya, karena kita diharamkan untuk ya menuduh mereka dalam ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai kan, maksudnya kalian ya menyembah dengan tidak benar ya, kita nggak boleh berkata gitu. Terus juga mengejek Tuhan mereka nggak boleh ya, wala tasubul ladina yad'una min dunillah ya. Janganlah kalian mencela ya ibadah mereka. Kita nggak boleh mencela ibadah mereka. Meskipun apapun mereka lakukan, silakan aja mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kita jaga diri kita kan. Namun kadang-kadang kita dianggap radikal, intoleran, gitu kan, ekstrim ya. Padahal kita ingin menjalankan syariat kita loh. Kita ingin menjalankan apa yang kita yakini. Kita ingin benar sendiri kan, maksudnya kita ingin menjalankan apa yang sudah diajarkan. Ya kita dapatkan ilmu itu baik dengan baca Al-Quran, dengan baca hadis, kita belajar, kita paham, gitu kan. Kita ingin jalankan. Ya. Apa salahnya kita menjalankan syariat kita? Nggak pernah kan kita melakukan sesuatu yang ya membuat mereka ya takut gitu kan. Nah ini tentunya ya, jadi kata kafir sendiri, kata yang dalam Al-Quran ya masih dimanusiakan oleh Allah ya kan. Namun ya masalahnya mereka tertutup hati mereka dari menerima kebenaran, menutup untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya kata-kata. Tidak ada kata-kata yang merubah jati diri mereka ya, menjadi binatang, menjadi sesuatu yang buruk, nggak ada. Ya, tetap disebut sebagai manusia, tapi kafir. Nah, dalam kitab yang disebutkan ya di kalau saya dapatkan itu di kitab Tafsir Al-Munir ya, dalam bahasa tentang kafir itu sendiri, beliau mengatakan bahwa kafir itu ada 4 sisi. Ya, 4 sisi kafir ya.
ada namanya kafir ingkar atau kufur ingkar. Kalau kufur ingkar itu adalah yang tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mau mengakuinya seperti orang-orang musyrik. Ya. Jadi orang-orang musyrik seperti itu kan, ateis, kan, PKI, ya. Itu orang-orang yang disebut kufur ingkar. Dia tak mau sekali percaya kepada Allah, nggak mau mengenal Allah, ya. Mereka hanya mau percaya kepada yang zahir, ya. Sementara yang batin tidak mau percaya. Itulah orang-orang musyrik yang disebut dengan kufur ingkar. Ya. Orang yang memang sama sekali tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada namanya kufur juhud. Ya. Kufur juhud ini orangnya mengenal Allah dalam hatinya namun tidak mengakuinya dalam lisan. Seperti kufurnya iblis, kufurnya Yahudi. Ya, dia kenal Allah. Ya. Iblis ya bagaimana nggak kenal Allah ya? Ya orang dia pernah dekat dengan Allah kan. Tapi sayang dalam perbuatannya mereka tidak mau melakukannya sebagai hamba Allah yang percaya kepada Allah. Orang Yahudi juga tahu bagaimana benarnya Nabi Muhammad, bagaimana Al-Quran itu membawa kebenaran. Tapi sayang mereka tidak mau mengakuinya cara perbuatan. Lisannya juga demikian. Hatinya memang tahu betul. Ya namanya hati kan harus sesuai dengan realita kan. Ya bukan sekedar hati saja. Nah, itulah yang namanya kufur juhud. Yang ketiga, kufur inad. Kufur inad adalah orang yang mengakui Allah dalam hatinya dan mengakui pada lisannya, namun tidak mau menjadikan sebagai agama. Artinya kayak siapa? Abu Thalib ya. Sebagian juga Abu Lahab sebenarnya kan. Abu Jahal dia tahu sebenarnya. Ngaku dia bahwa Rasul benar, Muhammad adalah benar utusan Allah. Ya, lisannya, hatinya. Tapi saya karena ya hawa nafsu ya, karena tidak ingin seperti halnya yang masuk Islam sebelumnya itu seperti siapa Bilal itu kan atau Abdul bin Mas'ud ya, Ammar bin Yasir itu kan, mereka dianggap sebagai budak, tidak mau sama dengan mereka, akhirnya mereka narik diri, tidak mau mengakui akan ajaran Islam yang sebenarnya dia tahu benar ya, akan kebenaran Muhammad sebagai utusan dan Al-Quran adalah ya, yang dibawa atau yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Dan yang keempat, kufur nifaq. Ya. Kufur nifaq mengakui dalam lisan, namun tidak meyakini dalam hati. Ya, lisannya atau perbuatannya kelihatan sebagai musyrik, tapi hatinya dongkol, hatinya benci kepada Islam. Dan semuanya akan mendapatkan balasan api neraka, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum lama dia tidak mau taubat ya. Sebelum dia mau taubat pasti akan menjadi orang yang akan mendapatkan neraka. Tidak ada yang ringan di sini. Semuanya berat. Walaupun berbagai sisi ya. Karena memang intinya kan dalam iman itu harus 3 ya teraplikasi. Lisannya, perbuatannya, dan hatinya ya. 3 ini harus semuanya menyatu. Kita beriman kepada Allah, hatinya mengakui, lisan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu perbuatan-perbuatan tangan, ya, kaki, kata-kata, ya, atau mata, telinga, semuanya nanti terkoneksi dengan apa yang sudah kita imani, ya, lalu menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya kufur. Kufur dari 4 sisi, semuanya tidak ada yang ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mau taubat, lalu hanya meninggal dalam keadaan kafir, maka disebutkan dalam ayat ini kan walilladzina kafaru ya. Kata-kata kufur itu kan berarti sudah memastikan mereka memang kafir. Tidak lagi mau dirubah ya kekufuran mereka. Maka wajar bagi mereka ada di Jahannam wa bi'sal masir. Mendapatkan azab neraka Jahannam sebagai tempat yang paling buruk. Ya. Dan kafir juga ada 3 jenis. Ya. Ini semuanya bagian daripada pengewajantahan dari iman ya. Maksudnya iman itu kalau salah satunya hilang jadi kafir. Kan ada namanya kafir i'tiqadi, ada kafir fikri, ada kafir amali. Ya. Kafir i'tiqadi keyakinan ya, dia kafir. Dia nggak mau beriman ya. Keyakinannya.
Kadang ada juga demikian ya, manusia yang kayak tadi kafir nifak gitu kan, berarti dia adalah itikadinya tidak memiliki keyakinan kepada Allah walaupun amalnya ya memperlihatkan keislaman. Ada juga yang orang kafirnya fikri, ya ideologinya kafir. Mungkin di Muslim, tapi ideologinya kebarat-baratan, kekafiran, gitu kan, mengikuti kekufuran. Ya. Orang yang sekuler, itu kan, banyak kan kalau kita perhatikan, terutama di negara kita ini, orang yang sekuler, yang mungkin kalau dilihat Muslim, ya, apalagi ada juga di ormas Islam dia, ya kan? Tapi sayang, ideologinya, pikiran-pikirannya, apa yang dikeluarkan dari segala ya opini itu ya mewujudkan dirinya seorang kafir fikri atau kafir ideologi. Jadi juga nggak benar, ya. Nggak bagus begini. Dan yang terakhir juga amali. Ya. Kufur amali artinya orang yang cara perbuatan kafir. Ya mungkin perkataannya, tingkah laku perbuatannya kan, kayak teman-teman yang sekarang di media sosial banyak sekali kan. Ya, ini semua ini walaupun salah satunya saja ada dalam diri kita, di dalam diri manusia, maka akan disebut dengan kafir. Dan sudah wajar kalau sampai meninggal tidak bertobat akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah ya. Inilah 3 jenis kekufuran. Nah, apa yang akan dirasakan ya oleh orang-orang kafir ya? Maka Allah katakan ya ada jahannam, neraka jahanam, yang mana mereka masuk ya ke neraka yang disebut dengan jahanam. Yang mana jahanam berarti sesuatu yang dasarnya amat dalam, ba'idatul qa'ri. Sangat ya kalau kita punya tempat ya mungkin ada ya sumur dalam ya, itu pun sudah mengerikan, sampai dalamnya 5 meter, 20 meter gitu kan. Gelap sudah ke dalam gitu kan. Ya. Atau di lautan yang gelap gitu kan. Nah, sementara ya neraka jahanam lebih dari itu. Lebih dari itu semua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, menceritakan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang neraka. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajibatan. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu itu kata Abu Hurairah, kami pernah bersama Rasul tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Ya. Maka Nabi SAW bertanya, tadaruna ma hadza? Tahukah kalian apakah itu? Maka ya faqala ya kunna Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab atau kami menjawab ya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah SAW setelah itu bersabda ya hada hajarun rumya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu. Kita di sini ada yang udah 70 tahun belum? Kayaknya belum ya. Paling 30 ya, 40 ya. Paling ya mungkin 45. Kira-kira kalau kita jalan pada usia yang sekarang ini sudah sampai mana tuh kan? Di usia 40 ya, di usia 45 jalan. Kira-kira sampai mana itu? Sudah memutari langit bumi berapa kali kan? Kalau misalkan memang ya mengitari atau juga memutari ya bumi ini. Itu kata Nabi 70 tahun yang lalu baru dilempar, baru sekarang dan sampai. Bagaimana dalamnya itu tempat ya. Ba'idatul qa'ri ya. Ya, jadi beliau katakan gitu, bahwa yahwi fin nari al-an hatta ita ila qa'riha. Yang lalu itu kan, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Ya. Berarti sangat gelap ya. Kita aja kalau gelap ya, walaupun cuma di darat itu kan ngeri juga kan hidup dalam kegelapan. Nah ini tentunya sangat mengerikan, ya. Sangat ya membuat dada ini tersesak ya kalau misalkan merasakan bagaimana berada di dalam tempat yang sangat dalam. Dan begitulah wajah neraka jahanam yang akan ditempatkan bagi orang-orang kafir nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Juga Nabi SAW bersabda, adapun neraka itu gelap gulita, tidak mempunyai perangan kecuali api yang menyala-nyala. Neraka itu mempunyai 70 pintu. Dan tiap-tiap pintu itu mempunyai 70.000 bukit. Tiap-tiap bukit mempunyai 70.000 cabangnya. Tiap-tiap cabang itu terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil. Dan tiap-tiap bagian yang lebih kecil itu terdiri dari atau atas 70.000 dusunnya. Dan tiap-tiap dusun itu 70.000 rumahnya. Dan api, ya, rumahnya dan api yang menyala-nyala. Ya. Tiap-tiap rumah itu 70.000, ada 70.000 ular dan kalajengking. Itu enggak tuh ya. Jadi gelap, gulita, ya, perangan yang kecil, ya kecuali api yang menyala-nyala kan. Ya kalau api kan ngeri, kan, kayak obor gitu kan. Kalau itu terbakar. Jadi kata beliau, yang mempunyai 70 pintu. Ya, 70 pintu, dan setiap 70 setiap pintunya 70.000 bukit. Ya. Gimana coba? Ya. Memang luas, tapi sayang, ya panas gitu kan. Tapi ya begitu, kondisinya mengerikan. Ya. Yang ujungnya itu kan gak enak kan. Tiap-tiap rumah itu 70.000 ular dan kalajengking. Kita aja kalau melihat, kalau saya lagi kan, melihat kalajengking satu aja udah ngeri kan. Apalagi atau ular ya. Tapi kalau sampai 70.000, aku bilang ya Allah, ngeri juga ya. Itu emang kondisinya. Nah, akhirnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menceritakan juga bagaimana ngerinya tempat neraka digambarkan. Ya ini kan 10 bit gambaran ya, yang mana mewakili lah ya untuk memberikan rasa takut agar terancam ya diri kita yang memang banyak maksiat, banyak salah gitu kan. Dan tentunya kita berusaha untuk menghindar kelak ya, ke depan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kondisi neraka adalah idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya taqur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Teriakan neraka yang sangat mengerikan, sedang neraka itu menggelegar. Jadi, kalau dalam bahasanya di sini, neraka itu makhluk Allah. Makhluk yang juga hidup. Ya. Yang dia akan kesal, marah ya kan, oleh perbuatan manusia, sehingga akhirnya masuk ke dalamnya ya, manusia-manusia yang kafir. Jadi disebutkan di sini kondisi neraka itu ada beberapa sifatnya ya. Yang pertama ya, neraka itu berteriak. Jadi ayat ini menceritakan keadaan orang kafir ketika mereka dilemparkan dalam neraka. Apa yang dimasukkan syahidun dalam ayat di atas ya. Nah, Ibnu Jarir atau Bari mengatakan bahwa makna syahid adalah suara yang keluar dari bagian dalam tubuh dengan sangat kuatnya seperti suara keledai. Atau rikanya syahid itu bermakna teriakan. Maksudnya adalah ketika orang kafir itu dilempar ke dalam neraka, neraka pun akan teriak. Lantas bagaimanakah lagi siksaan neraka bagi orang-orang kafir tersebut? Ya. Dengar teriakannya sudah mengerikan sebenarnya. Kita kan kalau kita mendengar orang teriak kan kita juga takut ya. Ya, apalagi nggak berhenti teriakannya. Ya. Kita bertanya-tanya ada apa? Ya. Atau bikin telinga juga pusing ya. Ya, telinga istilahnya mendengar kata teriakan-teriakan yang keras kan. Nah, ini yang pertama bahwa memang tidak tanggung-tanggung ya. Bahwa neraka itu juga ikut marah. Ya, ikut marah dengan masuknya ya orang manusia, ya tentunya mereka sudah berhak untuk mendapatkan itu ya. Kekufuran yang mereka lakukan mengakibatkan neraka ya masuk ya memberikan tempat bagi mereka, dan akhirnya neraka juga ikut marah dengan berteriak. Yang kedua juga bahwa neraka itu wahiyat kafur, ya. Artinya neraka itu mendidih, ya. Menggelegar gitu kan. Apa yang dimaksud dengan kafur? Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna kafur adalah mendidih. Bahkan Sofia Sauri mengatakan neraka itu mendidih gara-gara orang kafir yang masuk di dalamnya, gambarannya itu seperti buah biji, sebuah biji lah ya, kita masukkan sebuah biji apa gitu kan, yang kita masukkan ke dalam panci yang besar, kita isi air, kita masak itu air, lalu masukkan biji itu, pasti akan ya kayak apa namanya menggelegar gitu, kadang naik turun ya kan, karena cuma satu, sementara ya airnya banyak, kan? Jumlah sedikit dan mendidih dalam air yang jumlahnya banyak. Ini
Jadinya kayak ditimang-timang ya, tapi ditimang-timang oleh api, ditimang-timang oleh air yang panas atau ya, kondisi yang panas. Ya. Dulu pernah ya di masa Fir'aun ya, itu Masyito sampai memberitakan digoreng ya. Itu kejamnya manusia begitu ya. Kan tidak beriman kepada Allah, nggak pernah takut ya. Yang sekarang mungkin dia sedang merasakan siksaannya ya. Oleh karena pernah memasukkan orang ke dalam tempat ke dalam periuk atau juga ke dalam ya tempat masakan yang besar yang orang dibakar hidup-hidup atau direbus hidup-hidup. Itu ya kalau di dunia kan hilang segitu aja kan sebenarnya kan, ya, sementara di akhir nggak pernah hilang ya, terus selama-lamanya. Nah itulah keadaan neraka yang berteriak dengan kencangnya dan mendidih gara-gara orang kafir yang masuk di dalamnya. Ya tentunya kita antara alhamdulillah kita beriman tidak kafir, tapi juga kekhawatiran juga tetap ada. Ini namanya H2C ya, harap cemas kan. Al-khauf war roja. Kita merasa takut kalau selalu sampai termasuk kufur ya. Tapi kita tetap berharap ya. Berharap pada Allah agar Allah senantiasa memberikan istiqomah ya, di jalan yang benar selama kita sudah diberikan oleh Allah seperti hal ini. Jangan-jangan atau jangan sampai ya waktu akan datang ya kita terjerumus ya pada perbuatan yang kita tidak sadar bahwa itu adalah yang pintu masuk yang dilakukan oleh setan ke dalam api neraka. Ini tentunya bagian yang memang nampak ya Allah sampaikan kepada ya, kita semua untuk kita jadikan renungan, walaupun terkait dengan orang kafir secara khusus di sini. Ya. Lalu juga takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini juga pada sifat api neraka ya. Hampir-hampir neraka itu berpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalam sekumpulan orang-orang kafir, ya penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian atau kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Ini bagian daripada sifat neraka ya. Sifat neraka itu marah ya. Marah kepada manusia yang ingkar. Marah kepada manusia yang maksiat. Marah kepada manusia yang membangkang. Marah kepada manusia yang tidak mau tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seakan-akan memang ini menjadi wakil Allah ya, kemarahan itu ya, diwakili oleh neraka. Nah, Ibnu Taud mengatakan bahwa neraka hampir-hampir saja terpecah lantaran marah. Sama ya, seperti sebelumnya, ya, kalau neraka bisa teriak ya, dan juga dia marah. Inilah bagian daripada ya, bahwa neraka adalah makhluk Allah yang bisa marah, yang bisa teriak, ya, dan bisa melakukan apa saja sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah marah terhadap orang yang bermaksiat padanya, kan gitu. Dan marahnya Allah bukan nanti membabi buta, tapi nanti ada alasannya. Atau ditanya dulu, kenapa kalian kok bisa begini? Ya. Kenapa kok kalian bisa masuk ke dalam neraka? Kenapa kalian akhirnya ya, dijerumuskan ke tempat yang kalian tidak suka? Makanya ayat setelahnya nanti menyebutkan demikian. Ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Jadi Allah itu tidak akan membuat orang sengsara, ya, orang yang diciptakan masuk ke dalam neraka. Tapi Allah bimbing ya, dengan berbagai sarana. Sarana pertama diturunkannya para utusan atau diberikannya orang-orang yang mengajak pada kebenaran. Yang kedua dengan adanya kitab. Dan alhamdulillah ya kita memiliki kitab Al-Quran. Dan juga tentunya dengan berbagai hal yang lain ya. Tapi yang paling ini ada dua ini. Ya, di mana ya setiap kali dilemparkan di dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Ini untuk memastikan ya, tanya mereka bukan karena nggak tahu, tapi untuk memastikan bahwa kalian memang wajar kalau begitu ya. Kalau orang kafir masuk begitu ya wajar ya. Allah nggak zalim ya. Bahkan kalau dalam satu ungkapan dikatakan Allah memberikan kepada kalian Islam
agar kalian bisa masuk surga. Maka karena itu buatlah kalian layak untuk itu gitu. Jangan sampai akhirnya ketika Allah sudah berikan Islam, ya kan kita lahir kita dalam Islam, ya. Tapi akhirnya kondisi yang tidak memungkinkan mungkin kan, akhirnya karena keluarganya, karena lingkungannya, karena orang tua dan ibunya, ya bapak dan ibunya itu kan, sehingga mereka menjadi Yahudi atau Nasrani. Akhirnya asalnya Islam. Yang mana Allah inginkan dari Islam itu kalian manusia masuk surga. Maka buatlah kita layak untuk mendapatkan tadi. Namun ada juga yang akhirnya tidak layak. Sehingga Allah pun tidak sekedar memasukkan, tapi nanti diberikan ya kesempatan untuk menjawab saat ditanya oleh para penjaga api neraka. Alam ya'tikum nadir. Apakah belum datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Jadi kalaupun nggak sebutkan di sini dunianya, itu kan alam ya'tikum nadir itu berarti memang sebelumnya. Saat kita di sini di dunia ini, kita ini punya kesempatan untuk bisa memupuk ya, kebaikan-kebaikan, lalu layak nanti mendapatkan surga terhindar dari api neraka. Saat nanti akhirnya dihisap oleh Allah, nanti ditanya alam ya'tikum nadir, maka kita jawab ya, qalu bala. Ya. Demikian, memang Allah sudah mendatangkan kepada kita ya. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Penduduk neraka ditanya oleh penjaga neraka. Apakah dunia sudah datang kepada mereka pemberi peringatan tentang azab neraka yang mereka alami saat ini. Nah, tadi kan di awal bahwa ayat ini memang untuk memastikan ada 5 hal yang ada dalam Al-Quran, yang 5 hal ini 2 hal yang kontradiksi ya, yang tidak bisa bersatu, antara wa'dun dan wa'idun, antara tarhib dan targhibun, antara ya apa namanya inzarun dan basyarah atau basyirun, antara syaqawah dan sa'adah ya, dan antara an-nar dan al-jannah. Ini dijelaskan oleh para utusan ya, dan kita pun ya sudah disampaikan dan mendapatkan juga dari para ulama ya, para asatidz, para dosen, para guru yang mereka adalah warasatul anbiya yang mendapatkan ajaran dari ya, para ulama sebelumnya dan ulama sebelumnya sampai kepada ya para imam mazhab, Imam Syafi'i atau Hambali atau Hanafi atau Maliki, dan mereka juga mendapatkan dari para tabi'in juga mendapatkan dari para sahabat, sampai sahabat juga mendapatkan dari Rasul SAW dan Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu nyambung ya. Kita mendapatkannya ya, akhirnya kita menjadi pengikutnya ya. Jika kita bisa berdalih bahwa kita berhak ya untuk mendapatkan surga Allah dan juga rahmat Allah dan dari neraka karena kita mengikuti. Tapi ya ketika mereka jujur walaupun menyakitkan ya, akhirnya tidak mendapatkan keringanan, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa tidak sembarangan ya Allah tidak sembarangan memasukkan ke dalam neraka ya. Nggak langsung ujuk-ujuk kamu masuk sana, saya nggak suka dengan kalian, bukan ya. Kalau kita kan mungkin demikian ya, walaupun orangnya soleh tapi karena kita nggak suka, atau ada orang yang nggak suka dengan seseorang padahal dia berbuat baik, karena nggak sukanya ya udah apapun yang baik akan dibenci ya. Ya kayak ungkapan Imam Syafi'i ya apa itu wa ainus sufti ya an kulli khairin ya. Aduh saya lupa bahas ini ya. Tapi intinya gini, kalau Imam Syafi'i mengatakan ketika orang matanya adalah mata kebencian, apapun yang dilakukan oleh orang dalam kebaikan nggak akan disuka. Ya, begitulah. Kalau yang matanya kebencian, hati sudah benci kepada orang, ya, nggak suka itu kan, padahal dia berbuat baik, nggak akan diterima. Apapun itu. Sementara kata beliau, ya kalau sudah mata ridho, ya sudah mata suka, ya penglihatan sudah suka dengan apapun yang dilakukan oleh orang, walaupun itu aib, dia akan suka. Nah ini tentu nggak boleh kan? Tapi begitulah nyatanya. Ya. Sekarang ini banyak kan, ya, karena tidak suka dengan si fulan, ya, akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Ya. Dan tidak suka dengan si fulan, akhirnya dicari kesalahan-kesalahannya. Karena tidak suka dengan si fulan, akhirnya dia ya dicari aibnya. Ya. Kesalahan-kesalahannya dia padahal sudah melakukan kebenaran-kebenaran, ya, tapi tetap ya, tidak diterima.
Nah, bahwa mereka dimasukkan ke dalam neraka atas perbuatan mereka sendiri, bukan tanpa alasan. Ya, jadi bukan karena tanpa alasan ya mereka dimasukkan dalam neraka, dan memang ada hal yang menyebabkan mereka pantas untuk mendapatkan itu. Akhirnya apa? Mereka jawab, ya, jawaban jujur tapi menyengsarakan, ya, tidak menyenangkan akibatnya. Kalau orang kan jujur diringankan, ya. Ya. Orang yang akhirnya ketika dia disidang karena berbuat salah, dia mengatakan begini begitu, apalagi berbuat baik, tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan, akhirnya diringankan. Nah, akhirnya mereka mengatakan apa? Jawaban itu qalu bala qad ja'ana nadhirun. Ini kata-kata yang menegaskan bahwa mereka bersaksi atas kebenaran dari yang mereka ungkapkan itu. Ya. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ini ada 3 yang menguatkan kata mereka itu tidak berbohong, ya. Di sini mereka menjawab benar ada, ya. Itu qalu bala. Bala itu menunjukkan, ya, bahwa yang ditanyakan oleh malaikat tentang adanya peringatan, ya, utusan-utusan Allah yang memberikan peringatan mereka adanya, ya, pasti adanya bala, ya. Biasanya kan kalau bala itu pertanyaannya awalnya menafikan, ya, alam ya'tikum nadhir, bukan na'am jawabnya, tapi bala, ya, yang, ya, kalau diartikan dengan benar ada atau ya demikianlah gitu kan. Artinya dia memang mengakui bahwa yang ditanyakan itu benar ada, tidak bohongan, ya. Yang kedua, mereka dengan mengatakan qad, ya, qad ja'ana. Qad ja'ana itu artinya menguatkan bahwa, ya, seharusnya kan mungkin boleh dikatakan bala ja'ana, ya, sudah selesai, tapi disebutkan qad itu pasti, ya, memang telah datang, gitu kan, atau nyata datangnya, gitu kan, nyata datangnya kepada kami, ya, yang waktu itu mau dimasukkan dalam neraka atau sudah masuk neraka, tapi ditanya dulu, ya, sudah datang, gitu kan, mengetahui akan kenyataan ini, ya, apa yang memang sudah diperingatkan oleh para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga adalah nazirun, ya. Ada memang peringatan, gitu. Mereka akui itu peringatan ada. Bukan bohong, bukan abal-abal, atau bukan kaleng-kaleng misalnya kan. Nyata adanya nazir, orang yang memberikan peringatan. Nazir itu isim fa'il, ya, dari kata nazar atau anzaro yunziru. Inzaron wa nadhirun. Ya, artinya orang yang memang berperingatan itu ada. Ya. Gak hanya kata-kata, datang kepada mereka. Tidak hanya mereka mendengar dari sipulan-sipulan, itu enggak. Datang kepada mereka langsung memberikan peringatan, ya, dan mereka, ya, tidak, ya, tidak mengingkari akan adanya itu karena dilakukan atau diungkapkan dengan 3 hal tadi, 3 kenyataan bala, qad ja'ana nadhirun. Walaupun sayangnya pengakuan mereka setelah itu yang menyesatkan, ya, yang akhirnya mereka mendapatkan kesengsaraan, ya, sikap, ya. Ini yang terjadi sekarang ini, ya. Jadi ada 3 sikap yang memang dilakukan oleh orang yang tidak percaya, ya. Jujur tapi menyakitkan itu kan, mereka secara jujur, ya, menyatakan bahwa telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Apa sih peringatan itu kan? Mengingatkan adanya Allah yang harus diimani atau yang harus ya apa, ya diimani, bukan diimankan, ya, diimani, ya, ya, bahwa kalian harus beriman kepada Allah. Imanlah kepada Allah, kan peringatan juga, kan? Makanya Rasulullah SAW di saat awal, ya, dakwah jahriyah itu kan mengumpulkan di Bukit Kubais, ya, di mana Rasul mengatakan kalau saya katakan di balik bukit sana ada pasukan yang menyerang kalian, kalian percaya nggak? Oh, percaya sekali kan? Kami tidak pernah melihat kamu berdusta. Ya. Nah, sekarang aku peringatkan kepada kalian, berimanlah kepada Allah dan takutlah akan hari di mana Allah akan balas setiap perbuatan kalian. Ya. Jadi kita, juga demikian ketika mendapat peringatan di sini adalah orang yang mengingatkan kita akan adanya Allah, lalu harus kita imani setelah itu. Yang kedua juga peringatan adanya utusan yang harus diikuti, ya, bahwa dalam Al-Quran mengingatkan kita, ya, mengingatkan seluruh manusia telah datang seorang nabi, yang nabi itu bukan sekedar orang yang diutus, tapi memang harus diikuti setelah mereka menyampaikan risalahnya.
ikuti apa yang mereka ya sampaikan ya, atau secara khusus Nabi kita Muhammad SAW atau para selanjutnya ikuti. Selama itu sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, maka kita ikuti. Ya, para ulama sekarang kan banyak ya, yang tentunya harus kita pilih dan pilih siapa yang benar-benar memperjuangkan ajaran Islam, itulah yang kita ikuti. Bahkan bukan hanya itu, mengingat juga adanya risalah yang harus dipedomani, ya, harus dijadikan pedoman hidup, manhajul hayat. Ada Al-Quran, ya. Kalau dulu sebelumnya ada Taurat, ada Injil. Ya. Walaupun setelah turunnya Al-Quran, mereka tidak lagi boleh menerapkan ajaran yang ada dalam Taurat dan Injil. Ya. Harus mengikuti ajaran Al-Quran. Ya. Nah ini harus kita sadari bahwa ada risalah. Bahkan ya risalah bukan sekedar Al-Quran saja, tapi juga ada hadis Nabi SAW. Nah ini tentunya kita bisa lihat ya, bahwa orang itu kalau diberikan peringatan apakah dia mau mengikuti atau tidak, ya nanya kalau misalkan dia mengikuti maka akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Sementara kalau tidak ya silakan aja udah rasakan api neraka yang buruk ya. Dan juga mengingat adanya surga neraka ya. Dijelaskan juga ya walaupun secara khusus neraka ya kalau peringatan itu ya, dan mengingat adanya pembalasan atas setiap perbuatan. Nah itu Allah katakan demikian, yang akhirnya mereka benar-benar mengakui qad ja'ana nadhirun, telah datang kepada kami orang yang memberikan peringatan. Makanya kita juga berjasa sebagai orang yang memberikan peringatan ya. Kadang peringatan disebut dengan zikr ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ya. Maka berikan peringatan, karena memberikan peringatan akan memberikan manfaat kepada orang beriman. Kita akan mendapat manfaatnya. Paling tidak ketika kita dengar peringatan, kita tahu bahwa nanti akan ada hari pembalasan. Sehingga kita akhirnya berusaha untuk berhati-hati dalam berbuat. Ya, Nabi saja diingatkan oleh Jibril ya. Lalu ya kata Nabi, saya selalu dinasihati oleh Jibril. Ya. Bahkan dalam satu katanya dikatakan, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa idza lam tastahi fasna ma syi'ta ya. Jadi wasiatnya juga kepada Rasul itu, wahai Muhammad, katanya hiduplah kamu, semau kamu hidup, silakan deh, semau kamu ya. Tapi yakinlah bahwa kamu kelak akan mati. Kita juga mendidikan ya, silakan aja hidup semaunya kan. Kalau jadi penguasa, silakan aja berbuat semena-mena, gitu kan. Langgar sana, langgar sini, silakan aja. Wa innaka mayyitun, bahwa kalian akan mati, semuanya akan mati. Ya. Ada kesudahannya, kan? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzubih. Silakan berbuat perbuatan apa saja kamu silakan, sekendakmu, kata Jibril kepada Rasulullah SAW. Dinasihati begitu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzubih. Ketahuilah bahwa apa yang kamu lakukan pasti ada balasannya. Sekecil apapun yang kamu lakukan pasti ada balasannya kan. Nah, ini sesuai dengan ayat dalam surat Az-Zalzalah ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun, walaupun sebesar biji sawi yang lebih kecil lagi sih, dari itu pasti ada Allah perlihatkan. Allah perlihatkan balasannya. Ya, menikah ada batin syarranya, begitu juga dengan perbuatan buruk, ya, kecil apapun pasti akan ada balasannya. Nah, jadi ini diingatkan gitu kan, faidalan tastahi fasna ma syi'ta, kata Jibril, kalau engkau nggak malu udah berbuat aja semau kamu ya. Ini kan jelas itu kan, Allah berikan peringatan sehingga ketika terjadi siksaan atau orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu bukan Allah yang zalim ya, tapi mereka sendiri yang telah menzalimi diri mereka karena tidak mau mengikuti dan mengimani atau menjalani apa yang sudah diperingatkan oleh Allah melalui lisan para nabi, khususnya Rasulullah SAW. Jadi nggak ada apa sih ya, nggak jadi alasan itu, nggak jadi tempat mereka lari ya. Udah jelas semua. Bagaimana bisa lari? Kalau sekarang mungkin orang di pengadilan bisa cari alasan-alasan kan, apalagi bisa nyewa pengacara yang ya,
namanya sudah ternama gitu kan, yang reputasinya begitu baik ya, hanya main kata-kata sebenarnya kan, kalau dalam dalam persidangan itu kan, ya, hukumnya begini, ya nanti kata-katanya dicari itu kan yang sesuai, lalu akhirnya hakim memutuskan apa yang diungkapkan, ya, saling menguatkan itu kan, walaupun sebenarnya itu adalah hukum di dunia yang tidak akan, ya, apalagi kalau sampai dia melanggar ya, tidak akan bisa dihilangkan ya, atau juga tidak akan bisa dihindari kalau nanti dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Nah, teman kalian ya, bahwa yang akhirnya dikatakan oleh orang kafir itu menjawab dengan melontarkan tuduhan terhadap pemberi peringatan. Artinya mereka memang mengakui adanya pemberi peringatan, tapi mereka lakukan 3 hal. Ya, bahwa mereka mengatakan ya, bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Mereka mendustakan para utusan. Mereka betul-betul ngakui fakazzabna ya. Ini 3 aspek juga sebenarnya kan terjadi itu dengan huruf fa itu, artinya ketika ada peringatan langsung fa ya, al-faur ya, surah ya, cepat ya. Responnya cepat, tapi bukan cepatnya untuk mengikuti, tapi menantang itu atau mendustakan ya, membohongi ya. Itu pertama dengan fa ya, huruf fa itu artinya respon mereka cepat sekali dalam menolak peringatan itu ya. Menganggap ringan ya peringatan itu. Yang kedua, pakazabna. Kazabna itu bukan kazaba ya, tapi kazabna. Kazabna itu berarti berulang-ulang. Mereka dustakan itu berulang-ulang. Ya. Tidak sekali, bukan hari ini. Tapi besok datang lagi. Berikan lagi, ya, diberikan lagi peringatan oleh para nabi, tapi mereka juga tetap mendustakan. Itulah yang terjadi pada Nabi Nuh ya. Nabi kan menceritakan itu kan, kullama da'autuhum ya, ya aswabi'ahum fi adanihim ya. Ketika aku sampaikan mereka itu tuh ya, kayak sekarang kan orang kalau jadi nyinyir juga kan, ketika mereka para santri mendengar musik mereka tutup ya, itu kan benar gitu kan, hal yang wajar gitu kan ya. Tapi kalau dulu nggak wajar, datang peringatan mereka tutup telinga ya, nggak mau mendengar, istilahnya kalau mereka ocehannya ya, ocehan Nabi Nuh ya, padahal itu kebaikan ajaran disampaikan oleh Nabi Nuh, tapi mereka nutup. Bahkan bukan hanya satu jari ya, tapi asobiahum, seluruh ya, seluruh jari mereka digunakan untuk menutup telinga mereka. Ya. Jadi, nah itu dilakukan bukan hanya hari ini, tapi besok dan terus. Pakazabna itu, kazibu senantiasa mendustakan. Ya. Bukan sekali, tapi berkali-kali dilakukannya. Ya, dan dilakukan juga berjamaah. Nah, ya, fakazabna, masing-masing kami atau kami semuanya mendustakan. Tidak ada yang mengimani. Jadi biasanya itu orang itu jadi berani kalau ada kelompoknya ya. Orang jadi berani karena ada temannya gitu kan. Ya mungkin kalau dia sendiri yang tidak beriman ya, tapi yang lain beriman pasti akan takut gitu kan. Ini ikut tuh untuk beriman. Tapi sekarang kazabna itu semuanya ya, jamaah mereka itu memang mendustai, sehingga yang satu yang tadi mau beriman nggak jadi, ikutlah yang ini kan. Kalau ada ancaman ya, takut dikucilkan dan lain-lain, akhirnya ya jadi jamaah gitu kan, berjamaah dalam mendustakan ya, Nabi yang memberikan peringatan. Yang kedua adalah bukan sekedar mendustakan para utusan, tapi juga ya wa qulna ma nazalallahu min syai'. Mereka juga mendustakan atau juga menafikan adanya risalah. Dengan apa? Ya, dengan mengatakan ma nazalallahu min syai'. Enggak ada tuh. Ya, risalah enggak ada tuh. Mana sih? Katanya ada ancaman ya. Katanya ada musibah. Katanya ada siksaan ya. Enggak percaya mereka. Terhadap Quran juga mereka enggak percaya. Kalau kita percaya masalah Nabi kita, mereka nggak percaya. Bahkan senantiasa juga melontarkan
kalimat-kalimat yang tidak benar. Ya. Selain pada mereka mendustakan, juga menafikan itu, akhirnya kan mereka nanti menyatakan bahwa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan realitanya. Gitu. Jadi mereka menafikan adanya kesalahan. Mana jallahu min syai'. Yang terakhir adalah in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menuduh bahwa para pembimbingan itu adalah orang yang ya yang cuma membual gitu kan, berkata bohong, bahkan disebutkan dengan dolal ya. Orang yang sesatnya nyata lagi, dolalin kabir, surat yang besar gitu kan. Jadi seakan-akan memang yang menyampaikan risalah kepada mereka itu membohong juga ya, pendusta ya. Kulna in antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian sebagai pembawa peringatan kecuali adalah ya pembawa kesesatan yang besar. Auzubillah ya. Sangatlah buruk orang ketika ada yang memberikan peringatan lalu dia tidak mau mengikuti, bukan sekedar membohongi dan dustai, tapi juga menuduh orang yang membawa risalah itu sebagai pembawa ya kejahatan, pembawa ya, kesesatan, pembawa ya kehidupan yang tidak mereka ya sukai ya. Nah ini banyak ya sekarang terjadi dan berulang ya. Berulang apa yang terjadi pada masa lalu hingga sekarang. Makanya ayat ini atau ayat-ayat yang lain juga terus ya menjadi sinyal itu kan bahwa ya kejadian itu pasti akan terulang terjadi. Walaupun demikian tentunya ya setiap kita senantiasa berhati-hati ya. Jangan sampai kita malah ya udah ikut saja. Intinya bahwa memang di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang kafir dengan berbagai jenisnya pasti masuk neraka. Yang neraka itu sendiri ya marah oleh karena masuknya manusia-manusia yang zalim, manusia yang ingkar, sehingga mereka menampakkan ya dengan teriakan ya, dengan menggelegar gitu kan, atau juga dengan bentuk yang lain ya, yang akhirnya ini menjadi peringatan yang besar, walaupun ya Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali bertanya dulu alasannya apa dan kenapa, maka ketika mereka jawab barulah berhak mendapatkan tempat yang ya, yang tidak mereka inginkan, tidak mereka sukai, yang kita juga sebenarnya ingin menghindar dari semua. Nah, jadi faedah lain dari surat Al-Mulk ya, disebutkan ayat 8 sampai 9 ini adalah menunjukkan keadilan Allah. Allah itu Maha Adil. Ya. Yaitu seorang hamba tidaklah disiksa melainkan setelah ditegakkan hujah pada dirinya. Dan telah diutus seorang rasul padanya. Jadi nggak sembarangan. Allah ada. Allah perhatian kepada mereka. Bentuknya bagaimana? Diutusnya para nabi, misalnya para rasul, adanya para ulama, ya. Adanya orang-orang yang mengajak pada kebenaran. Ya. Ini ya yang harus disadari dan dipahami kan. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi kalau nggak ada rasul nggak akan kena azab. Tapi tentunya setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, maka ada yang melanjutkan dan para pelanjut itulah yang akhirnya harus juga kita ikuti selama mereka sesuai dengan ajaran Allah dan juga ajaran Rasulullah SAW. Ya, dalam kehidupan nanti kan disebutkan ya di Az-Zumar ayat disebutkan bahwa nanti akan dibukakan ya di neraka dan mereka masuk dan ditanya juga seperti yang ditanya di surat Al-Mulk ini kan, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala khazanatu alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang mengucapkan kamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku tetapan azab terhadap orang-orang kafir. Alhamdulillah, sekali lagi dengan bahan ini
membuat kita memiliki rasa takut, ya, lalu senantiasa menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tidak baik, atau maksiat, atau yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta juga mendapatkan perlindungan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Aku ada. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Ustadz boleh bertanya. Ya, Bu. Ana dengan Mas Ayu Oktaria, Ya. Badar. Ustadz pengen bertanya begini. Tadi kan ada Ustadz katakan mengenai macam-macam kafir itu bukan hanya orang ini aja ya, orang yang di luar dari Islam ya, gitu. Ada yang apa tadi Ustadz katakan tadi. Jadi kalau misal pertanyaan Ana gini Ustadz, kalau misalkan seorang wanita, seorang istri Muslim, dia menolak tentang adanya poligami Ustadz, itu termasuk dia salah satu ciri dari kafir tadi atau bukan? Pasti. Iya, kalau menolak itu mengingkari enggak? Ya. Ya kan antara dua, menolak dan mengingkari, atau menolak tapi tidak mengingkari. Ya. Gimana Kak? Kalau apakah dia mengingkari atau tidak? Kalau mengingkari kan berarti mengingkari ayat Quran. Beda ya antara menolak dengan mengingkari. Ya, kalau misalnya mengingkari gimana tuh Ustaz? Kalau mengingkari itu saya nggak percaya dengan Al-Quran, ya. Di situ sebutkan adanya poligami. Itu kan tafsirannya doang gitu kan. Padahal ada di situ kan. Itu bedanya. Kalau dia menolak kan beda. Kalau misalkan saya nggak mau dipoligami gitu kan. Nggak apa-apa begitu kan. Kalau misalkan gini, iya sih, saya tahu ada poligami. Ya tapi gimana ya gitu. Nah itu masuknya. Nggak apa-apa. Biasa aja itu kan. Itu biasa aja. Ya. Itu kan sesuatu yang mungkin dia tidak mau istilahnya berbagi ya dari suaminya ya, sehingga akhirnya dia tidak mau diduakan ya kan, akhirnya tidak mau poligami. Tapi kalau sampai mengingkari, nah itu berarti mengingkari ayat Allah gitu. Kan jelas ayat Allah. Masalahnya kan ada orang yang sama sekali nggak mau tapi juga mengingkari ya. Sehingga akhirnya tidaklah bukan sekedar dia melaksanakan syariat Allah tapi juga mengingkari syariat Allah gitu kan. Nanti kalau sudah sampai mengingkari ya berarti sudah ingkar, ya sudah nggak percaya dengan ayat Allah gitu kan. Iya, baik Ustadz. Untuk yang kedua ini Ustadz mengenai yang penghuni-penghuni neraka tadi. Kan memang Allah dikatakan tadi bahwa Allah tidak menzalimi manusia, manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Itu kalau tidak salah itu berarti karena memang sesuai ya Ustadz ya, bahwa manusia ini kan sebelum ditiupkan ruhnya udah ikrar ya Allah, ya. Seperti itu ya Ustadz ya, sehingga Allah menyatakan bahwa kebodohannya para makhluknya yang masuk neraka itu ya kebodohan mereka sendiri, begitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Ya, jadi orang itu sesuai dengan amalnya, akan dibahas sesuai dengan amalnya. Tidak Allah zalim terhadap siapapun kecuali ketika dia berbuat, ya sudah pasti dia akan mendapatkan sesuai dengan perbuatannya. Kalau baik dia mendapatkan balasan dari Allah yang terbaik, kalau buruk dia akan mendapatkan sesuai dengan amalnya. Dan di sini juga di antara kelebihan Allah ya bahwa kalau orang berbuat baik selalu dilipat gandakan ya, untuk motivasi, ya kan? Kalau orang berbuat baik dilipat gandakan pahalanya, tapi kalau orang berbuat zalim ya sesuai dengan perbuatannya, ya, sesuai dengan apa yang dilakukan, nggak dilipat gandakan. Ya, bagaimana kalau dilipat gandakan ya pasti akan lebih banyak orang yang masuk neraka ya. Tapi Allah tidak ingin begitu. Allah masih memberikan sayangnya. Makanya ada orang yang ketika dia sampai membunuh 90 sampai 100 orang, tapi ketika dia satu hari bertaubat selesai ya, urusannya, kan? Karena dia ingin bertaubat, kan? Walaupun mungkin orang merasa kok enak banget ya sudah membunuh banyak kok masuk ke surga, kan? Atau juga maaf mungkin ada orang pelacur, kan? Ketika dia hanya memberikan minum ya, anjing yang sedang kehausan, hanya Allah hapus semua tindakan-tindakan sebelumnya sehingga dia berhak mendapatkan surga Allah. Ini artinya memang kebaikan Allah begitu besarnya kepada hamba yang mau berbuat baik, sehingga Allah ingin motivasi orang untuk selalu berbuat baik dan menjaga kebaikan-kebaikan yang memang akan memberikan kepadanya kebahagiaan. Dan juga Allah ingin menghindarkan manusia dari neraka, sehingga kalaupun dia berbuat jahat tidak dilipat gandakan perbuatannya. Cukup satu
balasannya bagi mereka yang berbuat jahat. Maksud anak kalau ini Ustadz, maksudnya konektivitas antara ikrarnya seorang hamba dengan Tuhan, dengan Robnya, itu dengan connecting dengan masuk neraka tadi loh Ustadz, bahwa Allah tuh tidak menjadi orang-orang yang masuk neraka. Itu connectingnya gimana Ustadz? Ya kan gini, kan setiap manusia itu sudah berada dalam kondisi Islam, ya, di mana saat dia berada di dalam rahim, ya, ibunya sudah mengikat diri sebagai muslim, ya. Artinya sudah menjadi jaminan dia bahwa dia adalah calon penghuni surga. Nah, nanti setelah dia lahir, baru nanti dia menentukan itu. Ada pilihan-pilihan, ya. Pilihannya kemana dia? Ketika Allah berikan dia akal, diberikan ilmu, diberikan ke komunitas, kehidupan, dia bisa menilai, ya. Tadi memang di situ jalannya Allah itu tidak menutup untuk mendapatkan surga, ya, tidak menutup di situ, karena calon-calon penulisnya sudah ada, gitu kan. Hanya saja kan kedepannya itu yang menyebabkan dia tertutup mendapatkan itu. Dia sendiri yang menutup, bukan Allah, ya. Manusia itu sendiri yang akhirnya menggagalkan dirinya untuk mendapatkan surganya. Seperti ungkapan ulama tadi yang saya sebutkan kan, bahwa Allah memberikan Islam kepada manusia agar dia berhak mendapatkan surga. Tapi ya sayang itu nggak dijaga, ya. Maka katanya kan berusahalah Anda untuk mendapatkannya atau layak untuk mendapatkannya, gitu. Itu sebenarnya ya maksudnya. Syukron. Ada yang lain mungkin? Waktunya sudah pukul 14.33 nih, udah lewat ya. Ustadz, saya mau tanya. Silakan. Tadi kan dijelaskan kalau neraka itu juga makhluk ya Ustadz. Iya. Nah, apakah neraka itu juga bakal ada akhirnya Ustadz? Maksudnya kan kalau seperti yang kita tahu kalau makhluk itu kan dia diciptakan pasti ada akhirnya. Nah, kalau neraka seperti itu juga nggak Ustadz? Oh enggak, karena neraka itu sudah menjadi alam akhirat. Bukan sebutkan akhirat. Alam akhirat nggak ada ujungnya. Ya. Dia udah menjadi tempat abadi bagi siapa yang memang berhak mendapatkannya. Yang surga ya abadi, yang neraka ya abadi. Kecuali yang ada akhirnya itu adalah orang yang ketika meninggal masih ada di hatinya keimanan. Kecuali itu ya, dia ada akhirnya. Akhirnya dia masuk neraka tapi tidak selamanya. Ada akhir nanti akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapannya dia akan keluar. Itu ya. Makanya kan dalam surat apa ya, di surat Al-Hijr kan disebutkan tuh, rubama yawadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang kafir nanti akan iri dengan orang muslim yang maksiat, ya. Muslim tapi maksiat, muslim tapi jahat, ya, muslim tapi zalim, ya. Tapi di dalam hati masih iman, yang ketika akhir hayatnya beriman itu. Ketika akhirnya beriman, bukan ya, beda ya dengan orang yang muslim tapi jahat sampai akhirnya tetap jahat, ya, itu lain lagi itu ya. Artinya dia tidak mau bertobat dari perbuatan-perbuatannya. Nah, ketika dia meninggal yang jahat ini, yang ketika meninggalnya dia belum sempat bertobat tapi tetap imannya masih ada, ya. Yang zolimnya juga bukan zolim terhadap orang, ya, tapi zolim terhadap diri, nggak sholat misalkan, atau nggak bayar zakat, ya, nggak mau puasa, itu kan pribadi. Ya nanti dia kelak akan dikeluarkan oleh Allah setelah dia dicuci, ya, dibersihkan dulu di dalam neraka, ya. Dan akhirnya ada akhirnya situ. Ya. Maksudnya orangnya itu bukan, kalau nerakanya tetap ada terus, nggak akan berakhir nerakanya. Ya. Kalau neraka ada akhirnya berarti masih ada kehidupan lain dong kan itu. Tapi enggak, maka disebut alam akhirat, ya, alam tempat terakhir. Tapi kalau penghuninya mungkin ada akhirnya, sesuai dengan perbuatannya. Kalau kafir tidak ada akhirnya, kalau orang yang beriman, yang meninggal dan masih ada keimanan, tapi memang kehidupannya jahat, ya, penuh dengan kemaksiatan, dia akan dimasukkan tidak selamanya. Walaupun dia makhluk, tapi bukan berarti ada akhirnya, ya. Ya kan, kenapa disebut makhluk? Karena dia diciptakan oleh Allah, gitu kan. Semua yang diciptakan oleh Allah berarti makhluk, ya. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran kan bukan diciptakan, tapi diturunkan, ya. Itu lisan Allah, ya.
itu kan kalam Allah. Maka bukan Al-Quran itu bukan makhluk. Karena dia tidak diciptakan ya. Itu mungkin ya. Ustadz, tanya lagi. Ya. Kan Al-Quran itu kan bukan makhluk nih, dia Al-Quran itu diturunkan, berarti dia berlaku, dia abadi gitu ya Ustadz ya? Iya. Nah, apakah di alam akhirat itu Al-Quran juga berlaku Ustadz? Ya tentu gini, kan semua itu sudah berakhir, apakah nanti bisa dilakukan lagi? Ya tentu kan syariat itu udah nggak ada lagi di sana. Karena kalau di akhirat itu nanti udah tempat pembalasan. Ya. Jadi tidak ada lagi ngajak orang berbuat baik, gitu kan, atau dakwah di dalam surga. Ya. Nggak ada lagi, udah tinggal merasakan aja. Ya. Ya kayak kita lah kan, kalau kita tiap hari bekerja selama setahun, ya, lalu akhirnya kita jalan-jalan. Ya. Nah, jalan-jalan itu kan tinggal merasakan nikmatnya gitu. Setelah kita bekerja selama setahun. Nah, kita juga dengan alam akhirat surga. Setelah kita hidup selama 10 tahun, atau mungkin 20 tahun, atau 30 tahun, atau 40 tahun, 45, 70, sampai 100 tahun mungkin, nanti ujung-ujungnya kita nikmati. Udah selesai, nggak ada lagi hal-hal yang dibebani untuk dakwah, ya, dibanding untuk menyampaikan ini, pada itu tempat-tempat yang lain, enggak. Hanya sekedar ya paling leha-leha istilahnya kan. Makanya disebut alam akhirat itu surga, tempat leha-lehanya orang beriman. Nggak ada lagi nasabun, ya, wala ta'ibun, ya, nggak ada lagi kerja yang capek, meletihkan, nggak ada. Kecuali yang neraka, ya. Itu ya. Baik, Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Baik, itu saja mungkin ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.